姐，我本来就是男生啊，男生，白痴。浩辰，考核的通过线是100。Hai bre, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Donghua sebelumnya, yaitu Throne of Steel episode 7. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke videonya. Kisah berlanjut di mana saat Hao Chen tiba di kuil bulan. Hao Chen terpana dengan kemegahan kuil bulan. Tiba-tiba Hao Chen dihadang oleh penjaga kuil bulan. Hao Chen mengatakan kalau ia harus bertemu dengan ketua Nalan untuk memberikan sebuah surat dari gurunya, yaitu Xing Yu. Namun para penjaga tidak mempercayai perkataan Hao Chen. Kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Li Xin. Li Xin menegur para penjaga agar tidak kasar terhadap anak kecil. Hao Chen berterima kasih kepada Li Xin karena telah membantunya. Hao Chen juga memperkenalkan diri dan juga sebaliknya Li Xin juga demikian. Di sini Li Xin adalah seorang ksatria jenius di kuil bulan. Ia dijuluki Mawar Neraka. Lalu Hao Chen menanyakan lambang yang sangat tinggi menjulang di kuil bulan. Li Xin menjelaskan kepada Hao Chen kalau yang ditanyakan Hao Chen adalah sebuah tahta segel yang melambangkan kemuliaan tertinggi kuil kesatria dan hanya dimiliki oleh kesatria tahta segel ilahi. Kesatria tahta segel ilahi bisa disebut juga kesatria tingkat 9 yang memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Iblis. Setelah itu Li Xin juga memberitahukan kalau sekarang Li Xin sudah berada di kesatria tingkat 3. Lalu Li Xin mengatakan kepada Hao Chen ia tidak perlu khawatir tentang identitasnya. Ternyata Li Xin mengira kalau Hao Chen adalah seorang gadis yang sedang menyamar sebagai laki-laki. Karena dulu Li Xin juga demikian, ia menyamar sebagai seorang lelaki agar menjadi seorang kesatria. Mendengar hal itu, Hao Chen menegaskan kalau ia adalah seorang laki-laki dan datanglah seorang pria, ia bernama Nalan Su. Ia menanyakan siapa gerangan yang di samping Li Xin. Li Xin menjawab ia adalah Long Hao Chen. Kemudian Hao Chen memberikan sebuah surat dari Xing Yu kepada Nalan. Setelah membaca surat dari Xing Yu, Nalan sangat kaget. Nalan memberitahukan kalau Hao Chen harus menyelesaikan 3 ujian dari Xing Yu. Ujian yang pertama, Hao Chen harus berpartisipasi mengikuti ujian calon kesatria. Kebetulan saat itu ada seorang pria dengan senjata kapaknya. Ia juga peserta dari calon kesatria, tetapi pria tersebut gagal dalam ujian calon kesatria. Lalu Nalan menjelaskan untuk lolos menjadi calon kesatria harus mempunyai 100 poin kekuatan spiritual. Alhasil Hao Chen lolos dengan 107 poin kekuatan spiritual dan mencatat rekor terbaru menjadi nomor 1 kesatria jenius termuda di kuil bulan. Li Xin sangat kagum dengan Hao Chen, bagaimana ia bisa dikalahkan oleh Hao Chen yang masih anak-anak dengan peringkatnya nomor 1 selama beberapa tahun. Kemudian pria tadi tidak menerima kalau Hao Chen bisa lolos padahal Hao Chen masih anak-anak. Pria tersebut mengatakan kalau ada kecurangan di dalamnya. Lalu Nalan mengusir pria tersebut karena tidak terima pria tersebut menyerang Nalan. Dan pria tersebut terpental akibat kekuatan spiritual Nalan. Akhirnya pria itu didiskualifikasi dari calon kesatria. Karena sudah menyelesaikan tugas pertama, tugas kedua Hao Chen harus bertarung dengan kesatria tingkat 3. Li Xin sangat kaget karena dengan Hao Chen yang masih anak-anak harus bertarung dengan kesatria tingkat 3. Dan kebetulan Li Xin juga berada di kesatria tingkat 3. Akhirnya mereka pun berduel.
反之。越来越认真了。 Mereka berdua sama-sama jual beli serangan. Li Si merasakan kalau Hao Chen mendominasi pertarungan. Li Si pun mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk mengakhiri pertarungan. Namun saat itu Hao Chen juga memblokir serangan pamungkas Li Si dengan teknik tangkisan ilahi. Melihat hal itu, Nalan sangat kaget karena Hao Chen bisa menggunakan teknik tangkisan ilahi yang mana teknik tersebut hanya bisa dilatih oleh kesatria tingkat 6. Sedangkan Hao Chen masih tingkat pemula. 级士才有资格学习的技能啊6阶，嗨，你就别乱打听了。你先收好，我来跟你讲。 Setelah selesai pertandingan, tugas ketiga Hao Chen harus menyelesaikan sebuah petualangan. Saat masuk ke sebuah serikat petualangan, Hao Chen bertemu dengan pria yang sebelumnya tidak lolos di calon kesatria. Dan apa yang terjadi? Apakah Hao Chen dan pria tersebut akan bertarung? Tunggu di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See ya.